Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ke part 3 ya. Di part 3 ini silahkan kalian cek part 1 dan part 2 jika kalian belum nontonnya ya. Oke, diketahui pernyataan berikut, kita masuk ke bab fungsi dan relasi ya. Diketahui pernyataan-pernyataan berikut, setiap fungsi adalah relasi, setiap relasi adalah fungsi, setiap korespondensi adalah satu-satu adalah fungsi. Oke. Kaidahnya kita harus cek dulu yang paling lingkaran di luar itu apa. Oke. Kalau berbicara masalah fungsi, relasi dan korespondensi satu-satu ya. Jadi kalau itu adalah sebuah lingkaran besar, ini sebutannya adalah relasi. Ya, relasi saya sebutkan R saja ya. Kemudian di dalam relasi itu ada juga beberapa komponen yang bisa disebut fungsi, atau istilah lainnya adalah pemetaan. Di dalam fungsi ada lagi sebutannya yaitu korespondensi satu-satu. Nah sekarang setiap korespondensi satu-satu itu adalah fungsi dan juga adalah relasi. Ya. Namun tidak semua relasi dan fungsi itu adalah korespondensi satu-satu ya, dari gambar ini. Kemudian setiap fungsi ya kita konsentrasi ke fungsi ya. Setiap fungsi adalah relasi. Namun tidak semua relasi itu adalah fungsi. Tidak semua fungsi itu adalah korespondensi satu-satu ya, tapi korespondensi satu-satu pasti fungsi, pasti relasi. Kemudian sebuah relasi ya, itu tidak semua relasi adalah fungsi, apalagi juga tidak semua relasi adalah korespondensi satu-satu, tapi semua korespondensi satu-satu itu adalah relasi, dan semua fungsi itu juga adalah relasi ya. Ibaratkannya kalau analoginya seperti ini ya, semua siswa misalkan di SMP Citra itu memakai pakaian, memakai sebuah pakaian ya, busana muslim. Oke. Kemudian semua siswa ini ya memakai busana muslim, kemudian ada yang tidak memakai kerudung. Tidak memakai kerudung siapa? Ya jelas laki-laki ya. Nah, mereka tidak memakai kerudung ya. Ini si F-nya misalkan ya. Nah, kemudian yang tidak memakai kerudung ini ada yang pakai jam tangan. Nah, ini korespondensi satu-satunya ya. Tapi tidak bisa dikatakan bahwa setiap orang yang pakai jam tangan itu adalah, setiap yang pakai jam tangan di SMP itu adalah pakai busana muslim. Itu boleh ya, karena kan tingkatannya pakai busana muslim dulu, habis itu tidak berjilbab. Itu tidak berjilbab itu berarti laki-laki maksudnya ya. Nah, kemudian yang pakai jam tangan. Namun tidak semua yang tanpa jilbab tadi atau laki-laki tadi itu punya jam tangan ya. Dan tidak semua siswa yang busana muslim tadi punya jam tangan juga ya. Analoginya seperti itu ya. Atau misalkan di biologi, misalkan semua hewan, ini R-nya ya. Kemudian F ini adalah yang berkaki 4 ya, hewan yang berkaki 4. Kemudian hewan berkaki 4 ini yang makan tumbuhan saja. Nah, yang makan tumbuhan saja ini pasti hewan, pasti berkaki, ada yang berkaki 4 juga ya. Nah, seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan nggak puyeng ya. Oke, kalau masih puyeng dengan penjelasan saya, cari aja di internet nanti ya. Oke, tapi di sini jawabannya adalah setiap fungsi adalah relasi. Ini adalah benar, tapi setiap relasi adalah fungsi, ini salah. Setiap korespondensi satu-satu adalah fungsi, ini benar ya. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3. B jawabannya. Oke, nomor 2, korespondensi satu-satu yang mungkin. Nah, kalau tentukan banyak korespondensi satu-satu, saat korespondensi satu-satu itu banyak anggota P maupun Q-nya itu sama, maka kita cek caranya itu adalah banyaknya anggota himpunan itu di faktor
di ini kan ya, saya lupa istilahnya. Nah faktorial ya, difaktorialkan. Nah ini ada berapa anggota? Ada 5 ya. Nah 5 faktorial. 5 faktorial ini apa sih maksudnya? Oke, maksudnya adalah kita jabarkan di sini, itu sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 ya. Ini nanti hasilnya itu adalah 5 kali 4 20, 20 kali 3 adalah 60, 60 kali 2 120 kali 1 berarti 120. Jadi jawabannya berapa? Jawabannya adalah 120 C jawabannya ya. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut nomor 23 ya. Nomor 23 ini masih berbicara tentang fungsi ya. Diketahui himpunan P 1 2 3 5 Q 2 3 4 6 8 10 jika ditentukan himpunan pasangan berurutan 2,1 4,2 6,3 10,5 ya. Himpunan Q ke Q, maka relasi himpunan Q ke Q ya. Kita cek kuadrat dari 2 kuadrat dari 1 kah? Tidak, berarti bukan A. Kemudian B 2 kali dari 1. Oke, benar. 4 2 kali dari 2. Oke, benar. 6 itu adalah 2 kali dari 3, karena 3 kali 2 kan 6 ya. 10 2 kali dari 5. Jadi jawabannya adalah B ya. Kenapa tidak D? Ya jelas itu lebih ya. Kenapa tidak C? Kebalik ya. Oke. Nomor 24, pada fungsi f x itu 10 dikurang 2x pangkat 2, bayangan dari negatif 3 adalah. Nah kalau yang seperti ini sama saja maknanya dengan yang seperti ini tulisannya ya. Itu f ya, fx sama dengan 10 ya dikurang 2x ya, 2x pangkat 2 ya, pangkat 2. Nah tentukan f ya negatif 3. Nah itu ditentuin. Jadi kalau yang seperti ini kita bisa aja langsung menjawabnya ya. Berarti kita langsung ini berarti sama dengan 10 dikurang 2 ya, dalam kurung X nya tadi negatif 3 ya, negatif 3. Nah negatif 3 pangkat 2 ya, salah, pangkat 2 ya. Maka di bawahnya bisa kita langsung tulis, berarti itu sama dengan 10 dikurang 2, negatif 3 pangkat 2 itu adalah 9 ya. Nah berarti ini adalah 10 dikurang 2 kali 9 18 ya. 10 dikurang 18 sama dengan negatif 8 ya. Jadi jawabannya adalah B ya. Oke, lanjut ke nomor 25. Antara himpunan A, B dan himpunan B 1,2,3 dapat dibentuk banyak pemetaan dari B ke A. Oke. Kalau banyak pemetaan, ingat banyak pemetaan ini adalah tujuannya dulu, tujuannya kemana ya. Kalau B ke A berarti itu NA ya. Ingat tujuannya ke A kan, NA atau kardinalitas A atau banyak himpunan A dipangkatkan dengan banyak himpunan B. Kalau dari A ke B berarti kebalikannya, berarti NB pangkat NA ya. Nah, oke. N pangkat A itu adalah 2. Ini 2. B 1 2 3 berarti 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu adalah 8. Berarti jawabannya adalah 8 cara. Oke. Lanjut kita ke soal berikutnya ya. Soal berikutnya. Nah
Nah, soal nomor 26. Soal nomor 26. Oke, jika diketahui fx 2x tambah 5, fx sama dengan negatif 5, maka nilai x adalah ini dengan ini sama kan? Berarti boleh saya tulis seperti ini ya. 2x dikurang 5 itu ditambah 5 sama dengan negatif 5. Berarti boleh juga dong 2x itu sama dengan negatif 5. 5 yang di sini kita pindah sini dikurang 5. Berarti sama saja dong dengan negatif 5 kurang 5 berarti negatif 10. Berarti 2x sama dengan negatif 10. Berarti x sama dengan negatif 10 bagi 2 berarti negatif 5. Jadi jawabannya x sama dengan negatif 5. Jawabannya adalah B. Oke, lanjut ke soal nomor 27. Kita hapus dulu karena ngalangin. Fungsi Q dinyatakan dengan rumus Qx Px tambah Q Q4 sama dengan negatif 28 dan Q negatif 5 adalah 26. Ini artinya maksudnya seperti ini. Kalau X nya ini diganti 4 maka hasilnya negatif 28. Kalau X nya ini diganti negatif 5 hasilnya 26. Nah pertanyaannya kalau X nya negatif 12 itu berapa hasilnya? Nah ini sudah masuk antara fungsi dengan sistem bersamaan linear dua variabel ya. Nah nanti itu ada di soal nomor 30-an nantinya ya, insyaallah nanti di sana. Oke, kita ke nomor 27. Ke soal nomor 27 ini maka kita perlu 4 ini kita gantikan dengan X, maka yang di sini berarti P dikali 4 ya. Nah itu kan susah ya, kalau pennya ini ngambek susah ya. 4 ini jadi X ya, berarti 4 dikali P berarti langsung saja ya, 4 dikali P berarti 4P ditambah Q ya sama dengan negatif 28. Oke, saya jelasin lagi. Ini dapat dari mana? Ini dapat dari ini 4-nya ini menggantikan X di sini ya. Berarti 4 dikali P 4P ditambah Q. Nah, ini karena di sini kita ganti negatif 4 berarti hasilnya adalah negatif 28. Begitu juga dengan negatif 5. Berarti di sini negatif 5P ditambah Q hasilnya adalah 26. Nah, kita mau cari nilai P sama Q-nya ini berapa. Nah, kita pakai sistem eliminasi ya. Kita hilangkan salah satu mau P mau Q, tapi kita pilih Q saja karena nilainya sama. Q dikurang Q 0 ya. 4P dikurang negatif 5P. 4 dikurang negatif 5. Hasilnya berarti 4 tambah 5 berarti berapa? Iya benar. Berapa? 9P ya. Jadi 9P di sini sama dengan, karena Q-nya kan 0, negatif 28 dikurang 26 ya. Negatif 28 dikurang 26. Ini maknanya berarti sama dengan negatif 28 ya. Itu ditambah sama dengan negatif 26 ya. Negatif ditambah negatif ya jelas hasilnya juga negatif ya. Negatif berapa? 28 tambah 26 berarti berapa itu? 54 ya. Oke. Nah, berarti 54 otomatis nilai P-nya itu adalah negatif 54 bagi 9, negatif 6
ya. Oke, itu baru P ya. Kemudian kita lanjut mencari Q-nya, nilai Q. Nilai Q-nya ini berarti kita tinggal substitusikan saja ya. Nah, kita ambil dari persamaan yang ini. Oke, kita substitusikan nilai P-nya negatif 6 ya. Jadi 4 dikali negatif 6 ditambah Q sama dengan negatif 28. Oke, ini berarti 4 kali negatif 6 itu adalah negatif 24 ya. Nah, ditambah Q sama dengan negatif 28. Berarti Q ya, bisa kita ibaratkan di sini Q sama dengan negatif 28 itu ditambah 24. Nah, ya, ini berarti negatif 28 tambah 24 berarti Q-nya sama dengan berapa? Q-nya sama dengan negatif 4 ya. Oke, P-nya negatif 6. Nah, ini ketutupan. Q-nya negatif 4 berarti kita masukkan ke persamaan ini ya. Berarti persamaan untuk QX ya, QX itu adalah saya ketik aja deh. Oke. Untuk QX itu sama dengan P-nya tadi adalah negatif 6, berarti negatif 6X tambah Q-nya adalah negatif 4, berarti kurang 4 ya. Oke, nah dari sini berarti Q-nya kita masukkan nilai negatif 12. Negatif 12 berarti sama dengan negatif 6 dikali dengan negatif 12 ya, dikurang 4. Berarti ini sama dengannya negatif 6 kali negatif 12 berarti 72 ya. 72 dikurang 4. Ini positif ya, negatif kali negatif. Oke. 72 dikurang 4 ya. 72 dikurang 4, ayo berapa? Ya benar, 68. Oke, sekian panjang. Jawabannya adalah 68. Itu untuk soal nomor 27. Kemudian nomor 28 diketahui himpunan pasangan berurutan 12, 24, 13, 26, 14, 28, 15, 30. Ada polanya ya. Ini 2 kali ya. Nah, berarti untuk Y itu adalah 2 kali dari X. Ini X, Y ya. Ini X, di sini Fx sebenarnya. Ya, jadi untuk mendapatkan Fx itu adalah X-nya dikali 2, berarti jawabannya adalah A ya. Oke. Nomor 29 kita hapus dulu. Ya. Nomor 29. Oke. Soal nomor 29. Kita masuk ke soal ini ya. Kalau soal yang nomor 28 itu tentang fungsi, relasi. Nah, dari soal nomor 29 kita akan berpapasan atau berhubungan dengan soal tentang persamaan garis lurus ya. Oke, persamaan garis lurus di sini itu tipenya adalah ada 2 variabel ya, ada X, ada Y atau huruf yang lainnya, pokoknya ada 2 jenis dan itu tidak ada pangkat lebih dari pangkat 1 ya. Ini namanya pangkat 1 nih kalau nggak dituliskan pangkatnya ya. Kalau ada pangkat 2 ya, atau ada X pangkat 2, ada juga X. Nah, ini kan terdouble ya. Nah, itu berarti dia bukan persamaan garis lurus. Ya. Nah, jadi jawabannya ini apa kira-kira ya?
Oke, ini salahnya ada pangkat 2. Kalau yang ini ada 2x. Kalau yang ini ada pangkat 2. Ini jadi salah. Yang benar adalah A. Oke ya, mudah saja ya. Kita ke nomor 30. Titik yang terletak pada persamaan 4x kurang 2y kurang 48 sama dengan 0 adalah, nah, oke. Kita cek dulu di sini 4x ya dikurang 2y ya, pakai ketik aja ya. Nah, tulisan saya Masya Allah ya. 4x dikurang 2y ya, ini sama dengan, kan negatif 48 ini pindah ke sini jadinya positif ya, sama dengan 48. Nah, bisa kita sederhanakan lagi. Yang ini tadi itu kebentuk kita bagi 2. 4x bagi 2 2x. 2y bagi 2 berarti jadi y. 48 bagi 2 berarti 20 berapa? 24 ya. Oke, kita coba masukkan, terserah pakai angka apa aja ya. Itu hasilnya 24. Coba 10 ya. 2 kali 10 20 dikurang 8. 20 kurang 8 sudah jelas bukan 24. Negatif 10. 2 kali negatif 10 negatif 20 dikurang 8 berarti negatif 28. Bukan. Yang C negatif 10. 2 kali negatif 10 ya, kita tulis. Nah, ini kali ini biar jelas ya, berarti 2 dikali negatif 10 kemudian dikurang y nya negatif 8 sama dengan 24. 2 kali negatif 10 negatif 20 ya, kemudian ini jadi tambah 8 sama dengan 24. Ini sudah jauh ya. Kalau ini dihasilkan, ini berarti negatif 12. Negatif 12, sedangkan ini 24 ya. Satu-satunya yang cocok adalah D ya. 2 kali 10 20 ya. Kita coba di sini ya. 2 kali x berarti 2 kali 10. Nah loh, 2 kali 10 ya, kemudian dikurang negatif 8. Nah, ini kan berarti sama dengan 20 ditambah 8. Ya, 20 tambah 8. Isinya 28. Nah, loh ya. Mungkin saya salah ketik kemarin waktu ini kan ya. Mungkin di sini kita coba, kalau di sini saya ubah 4 ya. Saya ubah 4, sini 4 ya, di sini 4. Oke, berarti ternyata pilihan gandanya yang salah ya. Nah, nanti jawabannya di sini adalah D ya, 10 kali negatif 24. Ya, oke, jawabannya D ya. Oke, kemudian soal nomor 31 kita hapus dulu. Kita lanjut ke soal nomor 31. Iya, kelewatan nih. Oke, nomor 31, gradien garis dengan persamaan 8x tambah 4y tambah 4 sama dengan 0. Oke, kalau gradien, kalau yang seperti ini kan M-nya. Kalau yang ini itu kan pakai rumus yang ini ya. AX tambah BY sama dengan C misalkan. C-nya ini nggak pengaruh sih. Cuma nanti di rumusannya itu adalah M-nya itu adalah minus A atau koefisien dari X per B minus A per B.
Berarti ini sama dengan A nya 8 ya, minus 8 bagi 4 ya, B nya Y ya. Berarti jawabannya adalah minus 2, jawabannya D. Oke, kemudian nomor 32, jika gradien garis yang melalui titik A negatif 1, B, B nya negatif 4, negatif 2B adalah negatif 6, maka nilai dari B adalah, oke, ini dari dua titik gradiennya, rumusannya adalah seperti ini ya. Di sini itu adalah Y2 dikurang Y1 kemudian per X2 dikurang X1 ya. Nah, jadi seperti itu perumusannya ya. Yang jadi X1 ini ya, yang jadi X2 ini, maka bisa kita coba. Gradiennya kan negatif 6, berarti negatif 6 sama dengan per ya. Oke, biar rapi. Kemudian yang atasnya ini Y2, Y2 nya adalah negatif 2B, negatif 2B dikurang B. Oke, dan yang di bawah X nya berarti negatif 4 dikurang negatif 1. Oke, berarti ini hasilnya adalah negatif 6 sama dengan ya, per lagi negatif 2B dikurang B, itu berarti hasilnya negatif 3B ya. Negatif 4 dikurang, ini berarti ditambah ya, dikurang negatif 1 berarti negatif 4 tambah 1, jawabannya adalah negatif 3. Oke, kita coret ya, sama negatif 3 nya ya, berarti B sama dengan negatif 6, jawabannya adalah A. Oke, lanjut ke nomor 33. Nomor 33 ini sedikit informasi. Ini adalah contoh untuk persamaan garis lurus ya. Kita enter aja ya. Oke, nomor 33. Garis dengan persamaan AX tambah BY sama dengan 8 melalui titik negatif 2,3 dan 4,2 dengan nilai A dan B berturut-turut adalah, ini sama seperti cara pengerjaan untuk mencari fungsi yang PX tambah Q ya, itu di video sebelumnya ya. Oke, nah kalau yang seperti ini berarti kita harus substitusikan nilai X dan nilai Y nya ya. Dari titik ini dihubungkan dengan ini, maka muncullah persamaan ini ya. Berarti A X nya negatif 2 berarti negatif 2A ditambah B nya dikali Y, Y nya adalah 3 berarti B kali 3 3B sama dengan 8. Oke, kemudian dari titik ini titikan sini nanti menghasilkan 4 ini X nya berarti A dikali 4 berarti 4A. Kemudian 2 ini adalah nilai Y nya berarti B dikali 2 berarti 2B sama dengan 8 ya. Maka nilai A dan B adalah, oke, kita cek dulu, ini enggak ada yang sama persamaannya ya, berarti boleh kita ubah, kita kalikan yang sama. Kita mau hilangkan yang B nya aja nih ya, hilangin yang B, berarti untuk yang di atas kita kalikan dengan 2 untuk supaya sama ya. Yang di bawah kita kalikan dengan 3 ya. Nanti akan menghasilkan persamaan yang baru lagi ya. Oke, yang di atas ini berarti negatif 2A dikali 2 berarti negatif 4A.
ditambah 6B, karena 3B kali 2 ya, sama dengan 8 kali 2, 16. Oke, sedangkan di bawahnya 4 kali 3 berarti 12A, ditambah 3 kali 2B berarti 6B, sama dengan 8 kali 3, 24. Oke, karena ini adalah sama B-nya, maka hubungannya kita kurangkan ya, dan sama-sama positif. Nah, sekarang negatif 4A dikurang 12A itu berarti sama dengan negatif 4A ditambah negatif 12A. Berarti itu jawabannya adalah negatif 16A ya, karena 6B dikurang 6B itu sama dengan 0. Nah, maka langsung ke sini, 16 dikurang 24 itu adalah, ada yang tahu? Ya, benar, negatif 8. Kemudian A-nya itu berarti sama dengan ya, negatif 8 dibagi dengan negatif 16 ya. Negatif sama negatif berarti hasilnya jadi positif. 8/16 berarti sama dengan 1/2, berarti A setengah positif. Kalau enggak A, C. Oke, sekarang kita cari nilai B. Nilai B berarti kita substitusikan ke salah satu, mau yang mana? Oke, bisa yang ini aja ya. Oke, berarti A-nya kita ganti setengah ya, berarti 4 dikali 1/2 ya, dikali setengah ditambah 2B sama dengan 8. Nah, itu ya. Nah, 4 kali setengah ini adalah 2 ya. 4 kali setengah itu adalah 2. Nah, berarti 2 tambah 2B sama dengan 8. Berarti itu adalah jadinya 2B ya, 2B sama dengan 8 dikurang 2. Nah, 8 kurang 2 berapa sih? Oke, berapa 8 kurang 2? Oh, 3. Salah, 3, 6 ya. Nah, 2B itu adalah 6, berarti B-nya adalah 6 dibagi 2. 6 bagi 2 adalah 3. Berarti A-nya adalah setengah, B-nya adalah 3. Jadi jawabannya adalah A. Oke, lanjut ke soal nomor 34. Persamaan garis G dan H berturut-turut adalah 4X kurang 6Y sama dengan 10 dan 3X tambah 2Y sama dengan 8. Hubungan garis G dan H adalah, hubungannya seperti apa? Kita cek dulu. Kalau dia sejajar, maka gradiennya sama. Kalau dia tegak lurus, maka gradiennya jika dikalikan adalah negatif 1. Nah, sekarang kalau gradien yang ini, gradien yang ini, masih ingat, ini berarti minus A per B. Berarti A-nya ini kan 4 ini ya, koefisien dari X. Minus 4 per minus 6. B-nya kan negatif. Oke, berarti ini M-nya adalah 2/3. Positif ya. Oke, sekarang yang M yang satunya lagi. Ini anggap saya M1. Ini M2 ya. Oke, minus A per B. Kuncinya itu. A itu adalah koefisien dari X. Berarti minus 3 per B, 2. Nah, berarti M2 adalah minus 3 per 2. Nah, sekarang ini tidak sama ya. Tidak sama mereka ini, berarti bukan sejajar. Salah sudah ya. Kemudian kalau M1 dan M2 nya ini kita kalikan, apakah hasilnya nanti negatif 1 ya. Coba kita kalikan ya. 2/3 dikali dengan negatif
3/2 ya. Itu berapa? Oke, 2 coret ya, sama 2/2 1, 3/3 1, positif dikali ini minus 1, ini 1, berarti hasilnya negatif 1. Berarti sudah jelas ini adalah berpotongan tegak lurus. Oke, jadi jawabannya D ya. Oke, lanjut soal berikutnya. Soal nomor 35. Persamaan garis G dan H berturut-turut adalah 6x tambah 2y sama dengan 10 dan 3x sama dengan 2y sama dengan 8 tambah 2y ya. Oke, ini gradiennya berapa nih? M nya kita cek, negatif A per B, berarti negatif 6 bagi 2, negatif 6 per 2. Oke, berapa ini? Negatif 3 ya. Oke, yang ini berarti M nya berapa nih? Negatif A per B, berarti negatif 3 per 2. Berarti, nah, ini hubungannya saling apa ini ya? Saling apa ini? Nah, kecuali misalkan kita ubah di sini, soalnya kita ubah ya. Soalnya kita ubah ini X-nya ini 1. Maka di sini 1 ya. Maka M-nya sama dengan negatif 3. Nah, sama karena dibagi 1 tadi. Jadi jawabannya adalah A, sejajar ya. Oke, kita lanjutin lagi di part 4 ya. Jadi kita sampai part 3 saja, ternyata part 4 ada lagi ya. Materinya selanjutnya itu nanti ada persamaan linear 2 variabel juga ya, setelah persamaan garis lurus ini ya. Oke, salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.